wabil khusus sholat masnunah munfarid, sholat sunnah yang sendirian, jangan diperpanjang ketika kita menjadi imam. Karena khairul imam mukhaffif. Ya, sesungguhnya imam yang paling baik itu adalah imam yang selalu ringan sholatnya, tidak memberatkan jamaah. Supaya karena udah tahu bab ini sujud tempat mulia, sujudnya lama. Kecuali untuk sholat sunnah tidak diperbolehkan. Ya. Itu untuk sholat fardu, jikalau jamaahnya sudah terbiasa kayak di pondok pesantren itu, nggak apa-apa, sudah ngerti. Tapi kalau di tempat umum kayak gini kan ada yang memang mampir lagi mau belanja, ada yang lagi ditungguin temennya di WI, ada yang macam-macam. Maka seringan mungkin menjadi imam itu, ya. Tapi ya ringannya jangan ringan menyepelekan, subhanallah azim sekali, Rabbil a'lanya sekali, campurin lah nanti. Jadi tempat sujud itu ya. Kalau tadi waktunya itu, kalau sekarang adalah kondisi. Kemudian kondisi yang sangat mustajab doa adalah iltiqaul juyush, bertemunya dua pasukan. Perang. Jadi kalau kita mau perang nih, anggota FPI semua yang dikirim ke Palestina berdoa sebelum menghadapi musuh. Nah, makanya ketika perang Badar ya, Baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh sorbannya. Nah, melihat apa? Karena pasukan musyrikin itu ketika itu 13.000, sementara Baginda Rasul hanya memiliki 3.000. 3.000 pun 300 membelot oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik Yahudi yang masuk Islam pura-pura zindik. Ini cikal bakal nabi palsunya nanti dari ajaran-ajarannya beliau ini. Ya. Jadi sisa berapa? Sehingga melihat pasukan musyrikin begitu banyak, Baginda Rasul menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai terjatuh sorbannya. Kata Abu Bakar, "Qala sudah wahai Baginda Rasul, sudah cukup." Dalam rentetan doanya itu saya baca di dalam Syarah Ibnu Hisham, ilmu kitab sejarah terbesar itu, Ibnu Hisham namanya. Nah, Baginda Rasul sempat berdoa kepada Allah, ya, jikalau memang pasukan ini kalah, innaka la tu'bad abadan, sungguh dirimu ya Allah tidak akan disembah oleh seluruh umat manusia selama-lamanya. Sampai seperti itunya, ya, melihat begitu musuhnya banyak sekali. Ya, maka doa di saat-saat seperti itu sangat mustajab sekali. Nah, kalau kita perang apa? Nggak ada, cuma perang antar kampung dong. Yang dibela apa? Ya, nah, yang musuhnya juga siapa? Iya, perangnya juga hasil maksiat, gara-gara sawerannya kalah namanya. Merangnya apa? Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian juga nuzulul ghais, turunnya pertolongan dari Allah, itu mustajab juga. Ya, alhamdulillah udah lama nggak hujan, turun hujannya. Aja itu ya, berdoa dari masjid, itu kan. Kemudian apalagi panennya bagus ya. Makanya Wali Songo itu pintar, sedekah bumi. Tahu sedekah bumi nggak? Tahu ya. Nah, kalau Jawa tahu. Jadi kalau habis panen itu ya bawa tumpeng di depan balai desa, doa bareng. Awalnya sih cuma sekedar suruh makan bareng, nanti lebihnya dikasih ke fakir miskin. Sampai balai desa disalah kaprah, timpuk-timpukan. Jadi mugadir. Jadi sedekah buminya salah. Awalnya sih benar Wali Songo itu mengarahkannya itu benar untuk syukuran. Anak tradisi Hindu pun sama seperti itu, syukuran juga. Nah, tapi masyarakat kita ini yang kadang salah itu. Ya. Kalau di kampung saya kan gitu, habis panen gitu ya, ngumpul kayak kemarin itu pas saya cuti itu, ngumpul donga, malam harinya dibacakan hafal Quran 30 juz, gitu kan. Nah, baru siang harinya jam 10 pada ngumpul bawa tumpeng semua, donga, makan bareng, yang satu ayam, yang satu sapi, yang satu buahan itu dagingnya kan enak-enak. Intinya mah seperti itu. Disalah kaprahkan jadi timpuk-timpukan, jadi main-main yang
nuzulul ghaib. Anak kita di wisuda sama. Berdoa itu mustajab lagi. Alhamdulillah ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. Mudah-mudahan dengan anak saya di wisuda ini, alhamdulillah. Kondisi yang sangat mustajab juga iqamatis sholat di antara dua adzan. Ya. Waktu di antara di antara adzan dengan iqamah. Makanya kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram dikatakan doa bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu adalah tidak ditolak. Pasti diterima. Ya, kalau nggak kebagian sholat sunnahnya, duduk sejenak, ya, sebentar, kemudian menghadap kiblat doa. Doa tadi adabnya pertama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terus pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya. Nanti tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini saya ajarkan bagi orang yang sangat awam sekali. Ya, bukan berarti kok ngajarinya beda, bagi orang yang sangat awam sekali. Karena tidak semua orang juga melafalkan bahasa Arabnya itu fasih dan benar. Ya dah, takutnya melafalkannya salah jadi artinya salah. Maksud saya gitu loh. Jadi kalau saya ajarkan yang paling rendah bukan berarti berbeda, bukan. Karena saya tahu tarafnya. Gitu loh. Kalau saya sampaikan ke santri-santri kakak saya, beda lagi kelasnya. Harus lebih fasih lagi doanya. Tawasulnya pun seperti itu. Itu tawasul kecil-kecilan tuh tadi malam itu. Tak sebutin beberapa itu kecil-kecilan. Kalau tawasul nanti kita ziarah ke makam lagi, beda lagi. Tahlilnya beda lagi. Sehingga duduk 1 jam juga nggak bisa kelesek. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ada marotib nih. Ada tingkatannya lah. Ya. Dan orang menyampaikan pun harus melihat. Ya, kelasnya ini seperti ini. Oh, kelasnya terpelajar seperti ini, gitu ya. Berbicara di ibu-ibu, nenek-nenek, oh seperti ini. Ping telu min adabid doa, saking adabe doa, istiqbalul kiblati. Nggih menika ngadep kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Kalau kiblatnya nggak jelas, yang penting mustaqbil. Mustaqbil itu arah yang memang kita yakini sebagai kiblat. Di Yugesos umpamanya, ya, maka sungguh istihad kita dengan kompas itu sudah termasuk istiqbalul kiblat. Ya, seperti itu. Wa summa raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak mengangkat kedua tangan. Makanya kalau Maliki doa ya kadang tidak mengangkat kedua tangan, sholat juga tidak sedekap, ya, tidak kayak gini, itu Malikiyah. Kemudian yang sahu bihima ala wajhihi, setelah berdoa tangannya itu mengusap mukanya. Ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan di sini oleh Imam An-Nawawi. Ada beberapa hadisnya baginda Rasul. Ya, insyaallah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Hadisnya juga sanadnya cukup lumayan kuat. Ya. Sampai bi'u. Yang keempat, khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahri. Jadi suaranya itu khafdun, direndahkan, bainal mukhafatati, daripada suara yang tidak terdengar, wal jahri, dan keras. Jadi di antara keduanya. Jangan terlalu keras, coba jangan terlalu bisik-bisik. Apalagi yang menjadi imam. Yang jadi imam harus jelas doanya. Tidak boleh orang bisik-bisik. Takutnya imamnya ragu, makmumnya ragu. Ya, itu sih doanya apa ya? Doanya apa ya? Maka minimal untuk meningkatkan taraf ibadah kita, terutama doa, ya, belajarlah mengartikan doa sedikit-sedikit. Kalaupun kita tidak mengerti akan arti doa, doalah dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita mengerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kalau kami inna kunna minadh dhalimin. Apa artinya? Tiada ada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya,
inna sesungguhnya kami kunna telah menjadi minal orang-orang yang zalim. Itu pengakuan dari Nabi Yunus. Maka siapa orang yang berdoa 3 kali, insya Allah doa berikutnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sering saya ajarkan seperti itu. Maksud saya biar kalian ngikutin sebenarnya. Gitu ya. Kalau guru saya ngajarin raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu pengakuan kita. Maka orang yang berdoa 3 kali raditu billahi rabba wa bil islam dina dalam doanya, mati di hari itu, matinya mati syahid. Imannya akan terjaga. Jadi apa yang saya baca betul-betul ada sanadnya. Kemudian dibaca lagi, subhanallah adada khalqi. Hampir sama doa saya itu seperti doanya Kiai Abdul Manan itu. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu doa namanya tasbihul arsyiyah. Siapa orang yang membaca tadi, sungguh arsy-nya Allah itu bergetar. Ya, saking agungnya kalimat ini. Dan langsung para malaikat melihat siapa tuh yang doa itu. Ternyata dongane kok anak udah nasanan. Nasi beli ngerti, yang tidak ngerti ya cukup. Robbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Ya, Robbana. Arabnya nggak ngerti juga, ya sudah. Setelah hamdalah, sholawat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, alhamdulillah. Ya gitu, udah pakai bahasa Indonesia saja. Ya, jangan nanti ditutup dengan sapu jagat dan paham ya. Misu yang kelima, alla yatakallafus saj'u wa qad fassara bihil i'tida'u fid du'a. Alla yatakallafus saj'a, tidak boleh doa itu yang kalimatnya itu as-saj'a. Saj'a ini artinya membuat bingung. Ya Allah, kalau memang itu, kalau memang ya, jadi kalimatnya itu bukan kalimat pasti yang berandai-andai, ya seperti itu. Terkecuali satu hal, dalam posisi istikharah ada 2 pilihan, saya harus nikah sama si A atau si B. Maka disitu kan ada doa istikharah, Rabbana in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdurhu li. Wa in kana hadzal amru syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifhi anhu wafdilhu khaira. Kan doanya gitu dalam istikharah. Ya Allah, jikalau memang perkara saya milih si itu tidak baik, baik menurut Engkau buat hidup saya, buat agama saya dan buat mati saya, maka mudahkanlah. Jikalau memang dalam istikharah itu diperbolehkan. Di lain hal itu tidak boleh. Namanya kalimat takallafus saja, membebani kalimat doa. Ya. Jadi kalimat doa yang membuat bingung.